Jadi jangan pernah katakan hari Minggu tuh adalah hari kudus. Setiap hari hari kudus. Banyak kalau udah hari Minggu, kudus mode katanya gitu. Hari ini hari kudus Pak, hari Senin sampai hari Jumat tuh hari kerja. Hari ini hari kudus di dalam gedung gereja. Hari Senin sampai hari Jumat, hari kudus di dalam gedung kantor. Di dalam gedung tempat usaha, di rumah kita dan lain sebagainya. Jadi harusnya kalau kita pulang ke rumah, semua orang keluar dari kamar. Karena nagih dengan kehadiran kita. Kalau kita pulang ke rumah semua masuk kamar, berarti kita kopi pahit. Bukan garam. Harusnya semua menyambut kita. Harusnya kalau nggak ada lu nggak seru, gitu dong harusnya. Terima kasih buat pengorbananmu ya Tuhan. Terima kasih Engkau telah selesaikan semuanya di kayu salib. Sehingga hari ini Tuhan kami berdoa dari posisi yang sudah menang. Walaupun kami masih bergumul, walaupun kami berhadapan sama masalah, tapi kami tahu bahwa masa depan kami ditanggung penuh sama Tuhan. Kami tahu kami berdoa dari posisi yang sudah menang. Karena Yesus sudah katakan selesai di kayu salib. Hari ini yang masih sakit Tuhan, kami percaya, kami tidak minta-minta kesembuhan, tapi kami percaya kesembuhan sudah terjadi. Kesembuhan sudah kami terima Tuhan. Karena sudah selesai di kayu salib. Bahkan pemulihan keluarga, pemulihan ekonomi, apapun yang kami sedang hadapi, sudah terjadi. Ajari kami Tuhan, supaya kami menatap masa depan kami dengan mata rohani kami yang terbuka. Dan kami melihat kebesaran Tuhan, bukan kebesaran masalah kami. Terima kasih buat kebangkitan-Mu Tuhan. Terima kasih buat pernyataan-Mu yang dahsyat, bahwa masa depan kami ditanggung Tuhan. Itu sebabnya Tuhan kami percaya firman Tuhan jadi pelita, jadi pedoman bagi langkah hidup kami. Roh Kudus yang bicara, Roh Kudus yang menasihati kami, bahkan menegur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman kebenaran, kita sama-sama katakan amin, 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 haleluya. Silakan duduk. Shalom. Selamat hari Paskah. Paskah adalah suatu perayaan yang dirayakan sama the Jews atau Yahudi pada awalnya. Dan the Passover atau passing over itu adalah sebuah perayaan yang dirayakan sama mereka ketika mereka dibebaskan dari Mesir. Dan Paskah yang pertama itu adalah ketika mereka membubuhi pintu-pintu rumah mereka dengan darah hewan. Dan bentuknya kalau dilihat bagaimana Tuhan menyuruh mereka itu bentuknya salib sebenarnya. Di dua ambang pintu dan di atas pintu. Dan malaikat maut tidak melihat manusianya. Malaikat maut lewat karena lihat darah itu. Malaikat maut tidak pernah lihat kondisi daripada yang ada di dalam. Dia lewati karena darah itu. Ribuan tahun setelah itu, waktu Yesus mengadakan sebuah perjamuan akhir atau perjamuan dengan murid-muridnya, mereka tidak paham apa yang sedang terjadi. Dan dia sudah katakan berkali-kali bahwa aku adalah anak domba yang akan disembelih. The lamb that is slain, dihancurkan sampai titik darah penghabisan. Dan ketika dia naik ke kayu salib, yang terlihat sama manusia adalah anak domba yang disembelih. Tapi waktu dia bangkit dari kematian, itu yang kita sebut the Lion of Judah, singa Yehuda. Sungguh sesuatu yang sangat dahsyat ketika di satu sisi dia punya kuasa yang paling hebat. Di dalam satu sisi dia menjadi hamba bagi kita semuanya. Dia datang dengan hati hamba, dia katakan, I will serve you. Aku akan jadi anak domba yang menggantikan posisimu supaya engkau tidak usah mati lagi. Dan itu yang terjadi ketika kita memperingati hari ini. Jangan anggap remeh kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan begitu hebat, begitu luar biasa. Ketika kita belajar terima, kita menjadi orang yang dapat memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Seringkali didengungkan dari atas mimbar, ayo berikan yang terbaik. Kita bingung berikan terbaik itu apa. Kita mulai pertanyakan sama diri kita, apakah saya nyanyi, saya kasih persembahan, kemudian saya ada perjamuan kudus mungkin, doa berkat selesai, apakah itu saya berikan terbaik. Ini hanya bagian kecil yang kita lakukan di tempat ini. Ini hanya gedung gereja, gerejanya saudara dan saya. Ibadah gak bisa stop, ibadah jalan terus. Seumur hidup kita, yang tadinya sakralnya adalah bait Allah di zaman perjanjian lama. Hari ini Yesus sudah katakan di Matius 12, sebentar lagi ada yang melebihi bait Allah. Mereka bingung, karena semua prinsip kerajaan itu bertolak belakang dengan apa yang mereka hidupi saat itu. The restoration of the kingdom, restorasi prinsip kerajaan itu membingungkan banyak orang. Dan Yesus ajarin pelan-pelan. Waktu dia kasih tahu sama mereka, dia bilang sebentar lagi justru, waktu dia keluar dari bait Allah, Markus 13. Dia bilang ini semua batu akan dihancurkan, bahkan thrown down, dilempar ke bawah semuanya. Mereka makin bingung. Bapak Ibu kalau ke Yerusalem sekarang masih ada bekas-bekas dari batu dari bait Allah yang kedua.
Yang waktu Yesus katakan itu bait Allah kedua yang didirikan sama Zerubabel, direnovasi sama Herodes. Dan ternyata dipertajam sama Paulus, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Itu sebabnya dimanapun kita pergi, kita menginjakkan kaki kita, tempat itu berubah jadi tempat ibadah. Kalau enggak kita percuma jadi orang Kristen, hanya bilang oke, kalau Natal terang kita pasang lilin dan lain sebagainya. Mengumbar tentang garam dan lain sebagainya. Kita hanya jadi jagoan kandang. Itu sebabnya ketika kita keluar dan kita percaya dalam hidup kita bahwa saya dimanapun saya berada, saya harus menularkan budaya kerajaan sorga. Kita menjadi orang-orang Kristen yang dahsyat di luar sana. Kita nggak usah pandai berkata-kata, dengan tindakan kita setiap hari orang akan bertanya siapa Tuhanmu. Sebelum tahun 2019 dan masuk ke dalam tahun 2019, sebelum COVID. Saya ketemu sama 8 orang dari agama seberang. Dimenangkan untuk Kristus. Tahu dari mana? Persekutuan doa di kantor-kantor. Kenapa? Karena banyak orang di dalam pekerjaannya melihat temannya, koleganya dapat dikasih targetnya sama kok. Tapi kok kamu gak stres ya? Di situ jadi kesaksian hidup. Dan sekarang di setiap kantor, di setiap gedung di Jabodetabek ini pasti ada ibadah. Tadinya ibadah cuma hari Jumat. Sekarang ibadah dari Senin sampai Sabtu ada ibadah di mana-mana. Saya tahu karena saya hadiri ibadah-ibadah kantor. Saya tahu dan saya suka datengin marketplace. Karena itu tempat yang luar biasa. Dan orang mulai bertanya sama temannya, kok kamu gak stres ya? Kok kamu penuh sukacita ya? Kamu ada damai sih. Itu kesempatan mereka bersaksi. Pelan-pelan mereka datang ke persekutuan doa kantor. Satu-satu dimenangkan sama Tuhan. Kenapa? Orang-orang seperti ini mengerti bahwa mereka menjadi garam dan terangnya Tuhan. Mereka jadi gereja dimanapun mereka injakan kaki mereka. Ketika mereka buka pintu kantor mereka tahu di dalam sini, tempat ini jadi tempat ibadah saya. Jadi jangan pernah katakan hari Minggu itu adalah hari kudus. Setiap hari hari kudus. Banyak kalau udah hari Minggu, kudus mode katanya gitu. Hari ini hari kudus Pak, hari Senin sampai hari Jumat tuh hari kerja. Hari ini hari kudus di dalam gedung gereja. Hari Senin sampai hari Jumat, hari kudus di dalam gedung kantor. Di dalam gedung tempat usaha, di rumah kita dan lain sebagainya. Ketika kita mengerti ini dengan benar, kita jadi orang yang merdeka, bahkan memerdekakan orang lain. Makanya kalau jadi garam, salah satu fungsi garam tuh apa? Membuat orang nagih, makan keripik asin kan gak pernah stop. Aduh enak ya, gak bisa stop. Garam tuh buat nagih. Jadi harusnya kalau kita pulang ke rumah, semua orang keluar dari kamar. Karena nagih dengan kehadiran kita. Kalau kita pulang ke rumah semua masuk kamar, berarti kita kopi pahit. Bukan garam. Harusnya semua menyambut kita. Harusnya kalau gak ada lu gak seru, gitu dong harusnya. Itu garam. Nah itu yang akhirnya ketika kita mengerti ini, kita menerima yang terbaik, kita bisa kasih yang terbaik sama Tuhan. Gitu loh. Kita terima yang dikatakan sama Petrus, bertumbuhlah di dalam kasih karunia Tuhan. Kalau kamu bertumbuh di dalam kasih karunia, itu Injil kasih karunia, gak ada Injil yang lain, gak ada Injil kemakmuran. Baru kamu mengenal Tuhan. Gitu loh. Makanya perbedaannya jelas antara orang agama Kristen sama orang Kristen. Orang Kristen adalah pengikut Kristus, orang agama Kristen banyak. Orang agama Kristen, sebutannya ada sebutan juga, itu namanya orang agama Kristen, tanda miring napas. Natal sama Paskah doang datangnya. Makanya gereja kalau Paskah bisa rame, tapi enggak, di sini enggak. Di sini selalu rame. Karena semuanya orang Kristen, pengikut Kristus soalnya. Ya, bukan orang agama Kristen, beda. Ya. Itu sebabnya ketika kita mengerti ini dengan benar, kita akan kenal Yesus. Nah, kenal Yesus nggak bisa cuman pakai tata ibadah aja. Tata ibadah dibuat manusia juga, pasti ada kelemahannya. Tata ibadah dibuat supaya jadi rapih aja. Tapi nggak bisa dikultuskan, jangan kultuskan agama Kristen. Karena agama Kristenmu tidak akan menyelamatkanmu. Jangan kultuskan tata ibadah, jangan kultuskan hamba Tuhan bahkan. Jangan kultuskan sinode denominasi, hormati. Jangan dikultuskan, kejar Yesusnya. Jadi hamba Tuhan juga jangan dikultuskan. Dikit-dikit, Pak doain Pak, Pak doain Pak. Doain apa? Biar anak saya cepat kuliah Pak. Ya elah, doa sendiri kali. Pak tolong doain Pak, apa biar anak saya dapat jodoh. Lama-lama saya charge ya, udah kayak dukun gue tau gak? Yang paling parah udah mau boarding. Pak Billy ya, iya. Boleh minta doa. Kapan? Sekarang? Iya sekarang. Mau boarding. Lagi ngantri boarding. Ya saya melipir dong ke kiri. Terus saya tanya, ini emergency pasti kan. Doain apa? Saya juga bingung Pak, terserah Bapak aja. Ya elah. Ingat ya, semua kita dikasih kuasa yang membangkitkan roh, yang membangkitkan Yesus dari kematian. Itu ada di dalam kita semuanya. Kuasa kita sama. Saya gak salahkan orang minta doakan. Saya juga butuh didoain. Cuman aktifkan imanmu. Kita nih kakak beradik di dalam keluarga besar Allah.
Itu sama aja adik saya datang ke saya bilang gini, Bil, bilangin papa mama dong gue pengen makan roti buat besok. Tolong beliin. Ya lu ngomongnya sendiri. Enggak ah, lu kan lebih dekat. Jangan beranggapan orang berdiri di atas mimbar lebih dekat sama Tuhan. Mentang-mentang mimbarnya lebih tinggi. Enggak. Banyak yang berdiri di atas mimbar dosanya gak ketahuan aja. Ya, jangan putuskan orang pokoknya. Berapa tahun yang lalu saya dimintain doa orang sakit, 7-7-nya meninggal loh, 1 tahun. Gue tadi mau minta didoain sama Pak Billy, gak jadi deh, ntar metong gue. Meninggal. Tahun 2000 berapa tuh, 10 tahun lalu lah. Sampai sempat populer tuh nama saya saat itu ya. Pendeta yang doain orang cepat ketemu Yesus katanya gitu. Sampai ditelepon, Bapak Billy ya, Pak, ini gini loh Pak, saya mau jelasin dulu ya Pak. Papa udah sekarat Pak. Udah gak ada harapan. Udah home care. Kami mengundang Bapak datang ke rumah. Buat apa? Doain Papa. Supaya apa? Ya supaya yang terbaik terjadilah gitu. Ya elah bahasanya sok rohani. Maksudnya supaya Papa cepat metong. Karena kenal saya datang. Di perjalanan saya bilang gini sama istri saya. Lucu juga ya. Biasanya hamba Tuhan dipanggil untuk doa kesembuhan. Ini doa kematian. Sampai di sana kita berdoa. Lagi tengah-tengah doa, si omnya bilang begini. Yang saya lihat datang tadi lebih dari 2. Bukan, berarti lebih dari 2. Saya kan sama istri saya, lebih dari 2. Saya seneng dong, saya bilang, wah ini berarti dia lihat malaikat Tuhan. Datang mau menyelamatkan dia. Keluarganya kisruh. Malaikat penjemput, malaikat penjemput. Saya berdoa, kita berdoa, selesai berdoa, seminggu setelah itu saya dapat telepon. Pak Billy, mujizat terjadi Pak. Duduk kaget gue, duduk pelan-pelan ngomongnya. Apaan? Mujizat terjadi Pak. Papa sembuh total. Seperti dapat organ baru. Udah bisa jalan-jalan Pak, luar biasa Pak, yang tadinya lumpuh bisa jalan Pak. Saya senang dong, saya kasih istri saya, kamu tahu gak si Om sembuh? Tahu gak istri saya bilang apa? Luar biasa, pasien pertama sembuh. Yang lainnya meninggal semua. Jangan kutuskan hamba Tuhan. Jangan kutuskan tata ibadah, hormati tata ibadah. Tetap aja karena dibuat manusia ada salah-salahnya. Satu hari seorang hamba Tuhan berdoa di luar kota, Tuhan Yesus, terima kasih sudah kirim Pak Billy jauh-jauh ke sini. Tuhan, berkati istri-istri dan anaknya. Terus dia diam. Maksud saya Tuhan, istri dan anak-anaknya. Ketemu sama saya suka bercanda, saya bilang gini, emangnya gue Salomo istri banyak. Itu masih mending, yang paling kasihan WL. Di awal ibadah. Tuhan, kami gak mau malu-malu hari ini Tuhan. Kami mau semangat datang ke hadirat Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, angkat kemaluan kami Tuhan. Maksudnya benar, ngucapnya salah. Pertama semua masih diam, nahan ketawa kan. Tiba-tiba ada yang teriak di belakang. Jangan Tuhan, aku belum nikah Tuhan. Aduh repot deh. Ketawa semuanya. Selama ibadah gak bisa pimpin dengan benar. Udah. Nah ini loh yang saya mau kasih tahu ya. Bahwa kita hidup di dalam prinsip kerajaan. Prinsip kerajaan adalah kita gerejanya. Semua yang metafor bayangan di perjanjian lama sudah dimasukkan sama Yesus ke dalam sini. Makanya dengan jelas Paulus mengatakan begini. Dulu perintah Tuhan ditulis di atas loh batu. Hari ini perintah firman Tuhan ditulis di atas loh hati manusia. Dimasukin ke sini. Makanya yang dilakukan sama Tuhan adalah inside out, bukan outside in. Makanya ketika dia bilang mau memberikan kehidupan yang berkelimpahan di dalam sini, bukan di tangan. Gak pernah kehidupan berkelimpahan itu artinya harta, jabatan, status, ketenaran, uang. Gak pernah. Dalam sini. Damai sejahtera, sukacita, hikmat, pengharapan, pertumbuhan rohani. Itu yang terjadi. Kalau itu kita paham dengan benar, kita mata rohaninya kebuka. Kita akan lihat perkara besar di depan kita akhirnya. Dan itu yang terjadi ketika itu terjadi. Pengharapan yang tidak pernah mengecewakan itu terjadi sama hidup kita. Ya, jadi ketika mata rohani dibuka, bahkan hal-hal kecil kita akan mulai terbuka, kita mulai lihat hal-hal kecil yang luar biasa, jadi pengucapan syukur yang keluar gitu loh. Saya waktu di kamar rumah sakit, apa yang harus diucapin syukur? Kalau nggak mata rohaninya kebuka. Orang setiap hari ngelihat selang nyangkut di sini saya kok. Ada 3 selang masuk ke sini, infus, transfusi darah, dan terkadang ada antibiotik masuk ke sini, ke dada saya. Itu lantai 8, lantai kemo. Yang saya dengar setiap hari orang menangis, orang menjerit, orang meninggal. Bahkan orang mau bunuh diri di lantai 8. Karena kesakitan, cancer tuh sakit. Diobatin makin sakit. Itu yang terjadi. Kalau mata rohani saya nggak kebuka, stres saya di situ. Saya tinggal di kamar nomor 3. Tahu apa yang susternya bilang? Mereka selalu bilang gini sama saya, Pak, kalau kami datang pagi-pagi, dan kami lihat di papan kami ditugaskan di kamar nomor 3. Kami rebutan Pak, kami senang banget Pak. Kenapa? Setiap kali masuk ke kamar nomor 3, kami rasakan damai yang luar biasa. Kenapa? Karena di kamar itu setiap hari ada doa, ada perjamuan kudus. Walaupun saya melewati lembah kekelaman, Yesus hadir di situ. Makanya orang bisa rasakan hadirat Tuhan.
Itu sampai lantai 8 itu kalau dibuka jendelanya ada tralisnya. Karena orang mau bunuh diri selalu. Sampai beberapa pasien harus diborgol di situ. Itu yang terjadi. Jadi kalau mata rohani nggak dibukain gimana? Akhirnya melihat kebaikan Tuhan, melihat bisa makan ketawa, lihat bisa jalan ke kamar mandi ketawa gitu. Lihat hal-hal kecil akhirnya dalam hidup ini. Akhirnya mata rohani kebuka, akhirnya pengharapan muncul dari dalam sini. Itu yang Paulus katakan di Roma pasal yang kelima. Kalau engkau berhadapan sama sebuah masalah, yuk tekun katanya. Satu-satunya hal yang kita bisa kontrol hanya tekun. Karena ujian itu atau yang namanya masalah hidup bisa datang kapan aja. Yang kita bisa kontrol hanya tekun. Kemudian Paulus bilang begini, kalau kamu belajar tekun, itu berarti kamu sedang bertahan dengan sabar. Akan lahir yang sesuatu yang sangat luar biasa, namanya tahan uji. Bahasa Inggrisnya karakter. Kemudian akan lahir yang namanya pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Pengharapan bukan tombol yang di switch on sama off. Pengharapan itu adalah buah daripada ketekunan. Jadi ketika tekun menabur firman, tekun memperkatakan firman, tekun melakukan firman, ketika ada masalah, pengharapan muncul dengan sendirinya. Karena sudah ada kebenaran firman di dalam sini. Mata rohani kebuka. Akhirnya yang namanya jalan kebenaran dan hidup jadi paham. Banyak orang gak mau loh. Karena apa? Dia akan tanya gini, masuk jalan situ. Nggak. Makanya Alkitab katakan apa? Jalan yang sempit gak banyak orang yang mau. Makanya jalan yang sempit, jalan tikus gak ada yang mau. Maunya jalan tol. Udah di jalan tol juga gak sabar. Ngambilnya bahu jalan lagi. Saya pernah katakan ya, ada 2 jenis mobil yang paling sering masuk bahu jalan. Kalau Bapak Ibu tanya mobil jenis apa, tanya aja sama Tuhan. Saya pernah bilang sama istri saya, waktu lagi jalan ke Bandung, kamu liatin deh. Sampai di Bandung ntar kamu hitungin ada berapa tuh mobil yang 2 jenis itu. Istri saya bilang gini, luar biasa 85% tuh 2 jenis mobil. Teman-teman polisi saya kasih tahu gini mas saya. Pak, terjadi kecelakaan fatal karena orang-orang itu gak sabar. Masuk bahu jalan dan orang yang lagi dalam posisi emergency ketika mereka mau melipir ke bahu jalan karena emergency mereka biasanya udah gak lihat ke belakang karena mereka berpikir itu jalur kosong, tiba-tiba ada yang ngebut sengebut-ngebutnya, kecelakaan fatal terjadi di situ Pak. Dan itu dalam hal hitungan detik Pak. Kenapa? Gak sabar Pak. Itu teman-teman polisi saya ngomong begitu mas saya. Iya ya, saya baru mikir iya benar juga ya, mereka pikir kosong, tiba-tiba mereka gak sadar ada yang masuk ke kiri. Ini muka-muka sopan semua di sini. Gak ada yang masuk bahu jalan ya. Nah makanya orang mau masuk ke dalam jalan kecil kan gak ada yang mau. Jalan sempit gak ada yang mau, kan gak populer akhirnya. Kenapa? Harus pelan-pelan, belajar sabar, ya kan? Belajar hati-hati, itu jalan yang sempit. Makanya masuk ke dalam jalannya Tuhan banyak orang gak mau. Makanya jalan baru kamu nemukan kebenaran. Ketika kamu nemukan kebenaran, kamu akan hidup yang berkelimpahan. Jalan, kebenaran dan hidup. Dibalik sama iblis. Gak mau, saya mau apa? Saya mau hidup sesuai sama keinginan saya. Baru nanti saya benarkan apa yang saya lakukan, baru saya cari jalannya. Kan bahaya dong. Itu yang terjadi dan itu prinsip itu yang merontokkan sebuah negara Amerika. Yang didirikan di atas firman Tuhan. Akhirnya mereka bilang apa? Tolong legalkan aborsi. Supaya ketika terjadi seks bebas, ketika ada yang hamil, kami bisa dengan legal untuk mengaborsi. Masuk kelompok LGBT, kami juga mau dong. Legalkan perkawinan sesama jenis. Prinsip itu merontokkan sebuah negara. Yang didirikan di atas firman Tuhan. Kalau itu bisa merontokkan negara, apalagi seorang pribadi. Itu yang dilakukan sama iblis hari ini. Dan itu sebabnya yang saya katakan, ya kita ini hidup di dalam zaman yang dimana kita udah bisa mengambil keputusan. Kita bisa mengambil keputusan, di saat itu Tuhan akan menghargai keputusan kita. Itu sebabnya ketika hari ini terjadi kebangkitan Kristus, kita tidak akan merasakan dan menikmati kuasa kebangkitan dalam hidup ini. Kalau kita bilang sama dia, saya gak mau pakai cara Tuhan, saya mau pakai cara saya. Karena banyak orang Kristen masih bilang, gak usah Tuhan, saya pakai cara saya aja. Ingat, Alkitab mengatakan, the cornerstone, batu penjuru, ditolak sama banyak orang. Ya coba lihat Matius pasal yang ke-21, ayat 42. Matius 21 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu, huruf besar, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Yesus yang dibuang, Yesus yang gak mau diterima caranya, itu adalah batu penjuru sebenarnya. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Banyak orang gak mau dibangun. Jadi gini prinsipnya, Tuhan adalah Allah Elohim yang membangun setiap kehidupan dari awal, dirajut dari rahim ibu. Oke. Waktu kita sudah bertumbuh dan bisa mengambil keputusan, dia akan menghargai keputusan kita. Dia gak akan paksa.
Dia akan hargai keputusan kita. Makanya Alkitab mengatakan ketika dia menghampiri rumah kedua murid yang dia sedang berjalan menuju ke Emmaus, Alkitab dengan jelas mengatakan dia berbuat seolah-olah ingin meneruskan perjalanan. Itu berarti kalau digambarkan secara visual, dia mungkin ngomong begini sama muridnya, udah sampai ya? Oh ya udah ya, mungkin dia kasih kode, saya jalan dulu ya udah ya. Mungkin dengan langkah yang perlahan-lahan. Kenapa? Karena hatinya berharap, undang dong aku masuk. Itu kata seolah-olah ingin meneruskan perjalanan. Jadi dia benar-benar kayak kasih kode, undang dong aku masuk. Mungkin juga dia bisa katakan, aduh dingin juga ya, aduh enak juga ya rumahnya anget ya gitu. Dia kasih kode. Dan kita dikasih kode sama Tuhan juga banyak. Bisa lewat orang lain, bisa lewat firman Tuhan, tetapi manusia tetap menolak dia. Makanya ketika mereka undang Yesus masuk, yang tadinya mata mereka tidak bisa lihat Tuhan, saat ketika dia memecahkan roti, mata mereka terbuka. Saya mau beritahu ini ya, waktu manusia pertama kali diciptakan di Eden, di hadirat Tuhan, yang terbuka adalah mata rohani mereka. Mereka bergerak dengan mata rohani. Ketika dosa masuk dalam hidup manusia, Alkitab mengatakan mata jasmani terbuka. Ketika mata jasmani terbuka, manusia stres hidupnya. Karena manusia melihat kejahatan, melihat kegelapan dunia, bahkan mengalami kegelapan dunia. Jadi hari ini dengan kuasa kebangkitan, kalau kita nggak buka mata rohani kita, stres kita. Itu sebabnya Tuhan bilang apa? Oh kalau kamu nggak lihat nggak percaya, oh itu banyaklah kayak begitu. Nggak lihat nggak percaya. Level di atasnya, udah lihat nggak percaya. Petugas kubur ngasih tahu sama mahkamah agama, bangkit loh dia. Mereka bilang, hati-hati ya, sebuah kebenaran diganti jadi hoax. Bilang tubuhnya dicuri sama murid-muridnya. Level di atasnya yaitu levelnya Thomas. Udah lihat baru percaya. Level yang paling tinggi itu adalah level kita ketika Yesus katakan begini. Diberkati atau berbahagialah orang-orang yang tidak melihat namun percaya. Saudara dan saya. Sejak kita lahir sampai kita menutupkan mata kita gak akan lihat Yesus secara fisik. Ketika kita percaya sama dia. Justru mujizat terjadi. Karya besar terjadi supaya keluar dari mulut kita. Dia ada, dia hadir, dia berkuasa Pak. Akhirnya kita punya testimoni kesaksian hidup mirip-mirip dengan kondisi yang berbeda-beda. Karena Bapak kita satu. Siapapun yang sedang sakit hari ini. Percayalah kesembuhan sudah terjadi. Bapak yang menyembuhkan saya adalah Bapak yang sama menyembuhkan Bapak Ibu sekalian. Kita punya Bapak yang sama. Ya, aktifkan imanmu. Bilang sama Tuhan, Tuhan terima kasih. Sudah selesai di kayu salib Tuhan. Selesai udah Tuhan. Nyatakan dengan imanmu. Itu namanya orang yang mengerti akhirnya. Nah ketika ini terjadi, ketika orang akhirnya tidak mau menolak Tuhan dan mau terima dia justru jadi ahli bangunan dalam hidupnya, itu adalah cikal bakal daripada Matius pasalnya yang ke-7, coba lihat. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 mengatakan begini. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Perhatikan ini baik-baik. Tuhan akan datang, dia akan ketuk semua pintu. Dan ketika kita buka pintu rumah kita, dia akan ngomong begini, mau gak saya lanjutkan pembangunan hidupmu? Kita akan tanya dua pertanyaan, sama seperti kita tanya sama tukang yang mau restorasi atau renovasi atau bangun rumah kita. Kita akan tanya dua pertanyaan, berapa harganya? Betul? Yang kedua kita tanya gini, berapa lamanya prosesnya? Jawaban Yesus seringkali mayoritas tidak disukai sama orang. Karena ketika kita tanya, manusia tanya gini, berapa harganya? Tahu Yesus bilang apa? Seluruh hidupmu. Terus kemudian kita bilang begini, enak aja. Hidup-hidup saya juga, yang ngatur-ngatur saya juga. Terus kemudian dia bilang begini lagi, ya tapi saya yang ngerti cara bangunnya. Karena sejak awal sudah aku tenun engkau di rahim ibumu. Aku pencipta, aku Allah Elohim. Terus kita bilang, kita tanya kredibilitas dia, emang kamu siapa sih? Baca Ibrani pasal yang ke-3. Ayatnya yang ke-4 mengatakan begini. Ibrani 3 ayat yang ke-4. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan. Tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Aku ahli bangunan, aku the master builder. Dan kita bilang begini, enggak mau. Bayangkan ketika dia katakan begini, semua rancangan untuk blueprint pembangunan hidupmu itu dari saya. Kita bilang begini, enggak mau, enak aja. Orang ini rumah-rumah saya juga. Ini kan berarti kan kalau kita bilang sama tukang, ntar gini ya mas, ntar gini ya, kita yang atur-atur dia. Kalau Tuhan enggak, dia bilang gini, saya yang membawa blueprintnya. Cetak birunya dari saya, kenapa? Karena hidupmu, tubuhmu adalah baitku.
Yang aku bangun adalah rumahku. Saya mau tinggal di dalam situ. Saya yang atur hidupmu. Kita bilang gak mau, saya gak mau diatur. Saya udah bisa sendiri kok. Itulah timbulnya yang namanya sebuah phrase, sebuah frase yang mengatakan di mana-mana hak asasi manusia. Manusia melakukan dosa berdasarkan hak asasi manusia. My human rights katanya. Jadi orang yang mengatakan bahwa ya Tuhan aku terima penawaranmu dan aku mau dibangun. Alkitab mengatakan itu adalah orang yang bijaksana. Sebaliknya ada orang bilang begini, saya gak mau. Lagian prosesnya begitu lama. Saya mau didirikan di atas pasir aja, bukan di atas batu. Karena lebih cepat. Alkitab katakan begini. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya. Mendengar penawarannya tetapi tidak mau. Ya sama dengan orang yang bodoh. Yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Karena cepat. Masalahnya dua-duanya kena badai. Masalahnya dua-duanya kena hujan, kena banjir, kena angin. Tekanan dari atas, tekanan dari bawah, tekanan dari depan belakang, kiri kanan. Itu yang terjadi, ayat 25 coba lihat. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu, tetapi rumah yang didirikan di atas batu tidak rubuh. Yang terjadi sebaliknya adalah rumah yang didirikan di atas pasir, ayat 27 mengatakan begini. Hal yang sama terjadi, turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu, bukan sekedar rubuh, besarnya kerusakannya. Hebatlah kerusakannya. Itu yang terjadi. Jadi sekarang pilihan di tangan kita mau menikmati kuasa kebangkitan Tuhan atau tidak. Karena diteruskan nih pembangunannya sama Tuhan. Dan dia gak akan paksa. Makanya sungguh-sungguh ironis orang pertama yang masuk ke dalam hadirat Tuhan, ke dalam sorga. Ketika dia selesai disalibkan adalah seorang penjahat. Yang terpaku di sebelahnya. Karena saat itu dia bilang, from now on you are with me in paradise. Paraidiso. In my presence. Seorang penjahat yang gak pernah dibaptis. Seorang penjahat yang gak pernah ikutan ibadah. Gak ada ibadah-ibadah nama dia. Orang penjahat yang masa lalunya kelam. Cuman terima Yesus di ujung daripada nyawanya dia. Masuk ke dalam kerajaan sorga. Kenapa? Imannya menyelamatkan dia. Makanya terima Yesus bukan pakai usaha. Makanya mengerjakan keselamatan artinya working out. Bukan working for salvation. Olahraga, sekolah kehidupan tiap hari. Dibentuk sama Tuhan. Mau dibentuk sama Tuhan. Akhirnya sekolah kehidupan terjadi. Semua kita punya kelemahan masing-masing. Saya juga punya kelemahan kok. Semuanya diuji semuanya. Semuanya dibentuk pelan-pelan sama Tuhan. Ya, saya salah satunya yang katanya istri saya udah lulus adalah berhadapan sama motor. Semua pengendara motor di sini pasti baik-baik ya. Di Jabodetabek ada 18 juta motor. Banyak ya. Dan motor-motor di Jabodetabek itu adalah motor-motor yang belok dulu baru lihat. Bertelat lah. Bahkan belok dan gak pernah lihat. Misi bunuh diri. Jadi dulu ya. Motor nyalip-nyalip kan. Terus saya pernah satu hari, udah mepet banget hampir kena. Saya klakson dong, kaget juga. Mau kasih peringatan, ting, cuman gitu doang. Dia berhenti dong, dia buka helmnya. Apa lo? Ini ada setengahnya darah Manado. Ada panas-panasnya juga. Makan pedes. Istri saya punya password yang paling hebat, dia pegang kaki saya. Udah ya sayang, jangan-jangan ntar dia jemaat. Saya kalau dengar kata jemaat, luluh loh hati saya. Langsung ada roh kemurahan hati. Iya ya jemaat ya. Iya jangan-jangan dia bete dimarahin bininya tadi ya. Ya udahlah iya. Jadi setiap kali ada rupanya istri saya lihat, ih berhasil nih. Jadi besok-besoknya ketika saya kelihatan lagi sebel, dia langsung bilang ingetin, jemaat, ingat loh jemaat. Jadi semua motor nyebelin dibilangin jemaat sama dia. Lama-lama ya saya kesel juga kan. Ini jemaat gereja mana sih nyebelin semua. Enak aja dikit-dikit jemaat. Tiba-tiba tahun berapa ya, 2018 per 19 gitu. Tiba-tiba ada kayak begitu kejadian lagi. Cuman saya gak bereaksi gitu loh. Tiba-tiba istri saya bilang gini, kok kamu diem aja sih? Aku kesel kok kamu diem aja. Lulus. Yang validasi orang terdekat. Kita punya sekolah kehidupan masing-masing. Nanti yang kasih tahu nanti orang terdekat. Istri bilang, mas, Pak, kamu kok udah gak suka marah-marah lagi? Nanti orang terdekat kasih tahu. Suami juga bilang, sayang kok kamu udah gak bawel lagi kayak dulu gitu. Ntar orang terdekat yang kasih tahu ya. Suami istri, hargai, kita semua punya kehebatan masing-masing ya. Ini saya cuma kasih selipan aja ya. Suami kekuatannya di mata sama di perut. Matanya jelalatan. Makanya visualnya hebat. Tuh suami sama perut. Kalau diisi terbuka otaknya. Gak diisi, gak bisa mikir. Makanya yang hebat puasa sebenarnya wanita bukan pria. Wanita itu hebatnya di mulut sama telinga. Kalau ngomong gak pernah stop.
Makanya wanita kalau ngomong sama wanita lain, cerita tentang curhatan sebuah masalah, bisa lama banget ngomongnya. Istri saya yang ngomong satu topik ya, saya datangin, saya lewatin lagi setengah jam berikutnya, masih hal yang sama diomongin. Karena pakai perasaan, ya ampun masa si Ci, ya ampun Ci, ya ampun. Masalah yang sama saya bilang, bukannya tadi udah dibahas? Kok gak selesai-selesai? Coba kalau pria ngomong sama pria, kita menggunakan kata siap. Kata siap adalah cepet-cepet udahan. Iya siap, ya oke siap, maksudnya cepetan udahan. Makanya pria kalau curhat-curhatan cepet. Ya ampun, oke, ntar gue doain ya, oke bye gitu, udah selesai. Kalau wanita enggak. Karena membutuhkan kosakata yang banyak. Makanya biasanya kalau pria-pria ada di rumah ya. Pria-pria baru pulang ke rumah maksudnya. Istri-istri nyambut kan. Halo Pi, dari mana? Suami-suami mikir istrinya curiga. Dari kerja lah, masa dari kebun binatang gitu. Dia lagi ngasih kode, mau ngajak ngobrol bapak-bapak. Ngapain aja di kantor? Ya kerja lah, masa tidur gitu. Dia lagi kasih kode, mau ngajak ngobrol. Dia juga tahu kita kerja gitu loh. Makanya satu hari saya lagi makan sama seorang hamba Tuhan. Istrinya setiap kali ngomong, lama-lama istrinya ngomong sendiri. Saya pikir bahasa roh. Ini ngomong sendiri. Ini jam berapa nih? Ntar selesai ibadah sekitar 12.30 lah ya. Jam makan siang kan? Biasanya suami-suami udah langsung ke mobil. Istri yang gak pernah diajakin ngobrol di rumah nyangkut di pintu. Ketemu sama temannya, apa kabar? Apa kabar? Curhat. Suami di mobil kesel, karena udah lapar. Mau makan? Jangan kirim anak wanita untuk panggil mamanya. Mami dipanggil pap, tante apa kabar? Anak wanita ikut ngobrol. Namanya juga wanita, kirim pasukan Kopassus, anak pria. Karena dia juga kelaparan. Mami, papi lapar, aku juga. Bye tante, minggu depan, goodbye, yuk. Dulu ya, sebelum zamannya Google Map, saya telepon ke sebuah gereja karena nggak tahu arah gereja tuh kemana gitu. Saya telepon, yang angkat ibu-ibu, Bu, gerejanya di mana ya Bu? Arahnya Bu, tahu nggak dia ngomong apa? Langsung loh, dia ngomong gini, terus ya Pak, terus mentok kiri Pak, nyampe Pak. Terus kiri mentok nyampe. Harusnya dia ngapain? Pak, posisi di mana? Harusnya kan gitu kan? Ini seolah-olah dia kayak malaikat tuh nggak tahu saya di mana gitu. Gini Bu, ada gak teman deket ibu yang pria? Oh ada, boleh gak ngomong sama dia? Langsung beda. Pak, posisi di mana? Langsung gitu. Oh di situ, oh gini aja Pak. Terus nanti ada KFC belok kiri, belok kanan Pak, gereja sebelah kiri. Nyampe gak? Nyampe. Detail. Karena pria jago matanya. Visualnya hebat, makanya suka, ini pria-pria yang ngawur ya. Kalau masuk ke dalam gedung, kacamata hitam. Supaya matanya jelalatan gak kelihatan. Kurang ajar tuh pria-pria kayak begitu. Jadi ya, saya cuma mau kasih tahu nih perbedaan antara pria sama wanita. Ya, kita ini diciptakan berbeda. Ya, itu sebabnya hargai satu sama yang lain. Ya, saya jadi lupa deh saya mau ngomong apa ya. Karena saya lihat banyak pasangan-pasangan di sini. Ya, hargai pasanganmu, hiduplah berbahagia. Karena kita semua diciptakan berbeda sama Tuhan. Ya, oke. Sekarang coba lihat Ulangan pasal yang ke-7, ayat yang ke-22. Ini cara Tuhan membangun kehidupan kita. Setelah kita lewatin semua proses, semua memberikan hidup kita sama Tuhan. Coba lihat Ulangan 7 ayat 22. Dulu ya istri saya jadi baru ingat nih. Saya kalau masuk ke parkiran, ya parkiran di mall di mana gitu ya. Saya kan pria, saya jago visualnya. Jadi kalau parkir di B1, B2, saya selalu gini, B1, oke, masuk lewat sini. Keluar di mall, toko ini patokannya, ntar keluar lewat sini lagi. Udah, setiap kali dulu pas baru nikah ya. Saya mau jalan ke parkiran, saya bilang gini sama dia, ikut saya. Bukan di sini parkirnya. Di sini, bukan. Dia ngotot pokoknya bukan. Ujung-ujungnya apa? Ketemu kan mobilnya kan? Tahu nggak dia bilang apa? Kok bisa di sini? Tadi nggak di sini mobilnya? Lah, dari tadi juga di sini emang pindah-pindah mobilnya. Bapak-bapak ya, emang wanita kadang-kadang nggak mau salah. Sekarang dia udah bertobat. Kalau dia tiba-tiba gini, nggak di sini. Ingat kejadian dulu? Oh iya. Udahlah, kalau udah masalah arah, saya udah jagoan lah, udah tenang aja. Ulangan 7 ayat 22. Tuhan Allahmu akan menghalau bangsa-bangsa ini dari hadapanmu sedikit demi. Engkau tidak boleh membinasakan mereka dengan segera, supaya jangan binatang hutan menjadi terlalu banyak melebihi engkau. Oke, semua ayat di perjanjian lama adalah metafor bayangan dalam hidup rohani kita hari ini. Saya jelasin. Waktu itu musuhnya bangsa Israel sudah dikasih sama mereka.
Tuhan bilang gini, jangan tumpas dengan segera. Jangan dibunuhnya langsung ditumpas semuanya. Kenapa? Karena kalau kamu tumpas semuanya, bangkainya ada di mana-mana, kamu gak punya waktu untuk menguburkan mereka, kamu akan mengundang binatang buas keluar dari persembunyiannya. Ketika binatang-binatang buas ini keluar dari persembunyiannya, jumlahnya lebih banyak daripada jumlahmu. Itu bisa membahayakan dirimu. Itu maksudnya. Makanya kan Tuhan hebat kan? Dia udah tahu masa depan kita, dia tahu siasatnya iblis. Makanya kalau dia bangun kita, bangunnya pelan-pelan. Dibangunnya pelan-pelan karena dia adalah ahli bangunan. Supaya apa? Ketika nanti kita naik tinggi, kalau kita terlalu cepat dibangunnya, kalau naik tinggi ada badai rontok. Ketika ada pujian kita jadi sombong. Makanya yang penting kan fondasinya sedikit demi sedikit. Itu maksudnya. Dia katakan kalau kamu tumpah sedikit demi sedikit supaya kamu punya waktu untuk menguburkan mereka. Sehingga kamu tidak mengundang binatang buas keluar dari persembunyiannya. Yang tahu jumlah binatang buas itu siapa? Ya Tuhan lah. Makanya besok di hari Senin, Tuhan sudah ada di hari Senin kita. Menyiapkan yang terbaik bagi kita. Dia sudah menyiapkan dasar yang indah bagi masa depan kita. Dan harusnya membuat kita tersenyum hari ini. Ada 50 tentara daripada tentara sekutu yang ditangkap sama tentara Nazi di zaman Perang Dunia Kedua. Mereka ditaruh di dalam sebuah sel dan mereka tinggal tunggu mati. Mereka kondisinya udah sangat kurus. Mereka buang air di situ, mereka makan di situ. Udah tinggal tunggu mati, gak ada sanitasinya. Tiba-tiba satu hari 50-nya tersenyum saling pelukan. Tentara Nazi bingung. Dilihat rupanya ada satu yang menyelundupkan radio transistor yang kecil. Dan rupanya dari radio itu mereka mendengar bahwa Perang Dunia Kedua sudah selesai. Dan bahkan dikatakan pertolongan sedang on the way dan semua tahanan perang harus diperlakukan dengan benar karena mereka semua akan dibebaskan. Pertanyaan saya, waktu mereka tersenyum, apakah mereka sudah bebas dari selnya? Belum, mereka masih di sel kok. Tapi mereka tahu bahwa pertolongan sedang dalam perjalanan. Hari ini ada 7.000 lebih janji firman Tuhan. Apapun masalahmu tersenyumlah. Karena kesembuhan, pertolongan, pemulihan Tuhan sedang on the way dalam hidupmu. Tatap masa depanmu dengan pengharapan yang luar biasa. Itu sebabnya Tuhan bangun hidup kita sedikit demi sedikit. Itu sebabnya MRT lebih mahal dari LRT. Orang Jabodetabek harusnya tahu lah. MRT kereta bawah tanah, LRT di atas. MRT itu mahal bangunnya. Sekarang lagi dibangun dari Bundaran HI sampai ke kota. Ruas Bundaran HI sampai ke Harmoni selesai 2027. Harmoni sampai kota selesai 2029. Di Jalan Pramuka dari Rawamangun sampai Manggarai dibangun LRT. Lebih cepat bangunnya, pancang-pancang taruh rel. Nyambung lagi nanti sampai ke Duku Atas. Kenapa saya tahu semua ini? Bapak Ibu lagi berhadapan sama calon Menteri PUPR. Saya terkesima sama Pak Basuki lah. Pokoknya saya suka ngeliatin progresnya infrastruktur Indonesia. Udah naik kereta cepat? Udah ya? HP gak goyang ya? 350 km per jam. Saya di awal cuman komplain cuman satu, semuanya baik lah. Cuman kok sekarang udah diperbaiki, di awal aja. Masa ngomongnya begini? Pengumumannya, Bapak Ibu kita sudah sampai di stasiun Padalarang. Wus, 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 yes. Kenapa lu stres banget sih ngomongnya? Kayak disuruh ngomong gak dibayar gitu loh. Sekarang beda. Wus, 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 yes. Semuanya yes gitu dong. Ya kan? Belum naik ya? Jangan dari Gambir loh naiknya. Kereta cepat stasiunnya sendiri. Ya. Saya sering ke sana karena mertua tinggal di Bandung. Tuhan buka jalan untuk pergi ke mertua dengan lebih gampang. Pembangunan sedikit demi sedikit. Makanya pembangunan mall yang mahal, basementnya banyak ke bawah. Mahal toh? Coba lihat mall yang jual barang murah, ITC. Parkirannya biasanya di atas, bukan di bawah. Baru tahu ya? Oh iya ya, gue suka naik ke atas. Makanya yang cepat-cepat ke atas, cepat bangunnya. Yang namanya fondasi lama. Jadi kalau prosesnya lama, berbahagialah karena Tuhan mau bawa kita tinggi. Supaya nanti ketika ada badai kita gak goyah, ketika ada pujian kita gak sombong. Amin. Dan yang terakhir, 1 Raja-Raja 6 ayat 7 mengatakan begini. Ini ayat yang luar biasa. 1 Raja-Raja 6 ayat 7 mengatakan, ini juga merupakan sebuah bayangan atas hidup rohani kita hari ini. Dikatakan pada waktu rumah itu didirikan. Rumah itu adalah bait Allah yang pertama di Yerusalem. Dipakailah batu-batu yang disiapkan di penggalian. Disiapkan di penggalian, batu-batu ini disiapkan di Lebanon maksudnya. Kalau diselidiki ternyata lokasinya di Lebanon. Sehingga tidak kedengaran palu atau kapak atau sesuatu perkakas besi pun selama pembangunan rumah itu. Jadi selama pembangunan bait Allah yang pertama, sunyi. Karena semua dilakukan di kejauhan. Nanti tukangnya dari Lebanon bawa batu-batu ini setelah selesai dipahat, diserahkan kepada tukang di Yerusalem, tinggal disusun di situ. Artinya bagi kehidupan rohani kita apa? Ketika engkau sedang diproses,
Tuhan bilang apa? Semua perkara aku sedang kerjakan buat hidupmu. Masa depanmu sedang aku bangun. Selama proses aku berikan damai sejahtera. Gak kedengeran apa-apa. Itu janji Tuhan. Makanya Yohanes 14 ayat 27 mengatakan, damai yang aku berikan bukan seperti yang dunia berikan. Jangan gelisah, jangan gentar hatimu. Semua construction site yang ada di mana-mana pasti berisik. Kenapa ketika Tuhan bangun hidup kita gak berisik? Karena dia adalah ahli bangunan. Dan semua bangunan harus diuji. Ujian bisa datang kapan aja. Saul ngejar Daud dengan 3.000 pasukan. Daudnya ngumpet di lembah En-Gedi. Guanya banyak banget. Kok bisa waktu Saul mau buang hajat masuk ke dalam gua, yang disitulah Daud lagi ngumpet. Kenapa? Bangunannya mau diuji. Teman-temannya Daud bilang apa? Bunuh bos, bunuh bos. Daud hanya potong punca jubahnya. Dan waktu Saul keluar, dia dipermalukan di hadapan 3.000 pasukannya. Karena Daud bilang begini, I could have killed you, saya bisa bunuh kamu tadi. Bangunannya teruji. Saya tutup sama kisah saya. Saya 4 kali di kemo. Dan setiap kali di kemo itu kadar darahnya turun semua. Dan banyak orang meninggal ketika diobati. Banyak orang kansernya udah oke, tiba-tiba gara-gara diobati, turun semua darahnya, meninggal di saat itu. Dan itu yang paling bahaya, itu yang paling sering kali dipantau sama dokter. Saya gak boleh pulang ke rumah. Karena setelah kemo darahnya pasti turun. Darah merahnya turun, trombosit turun, leukosit turun. Leukosit pertahanan tubuh. Leukosit saya bisa 0,07 terakhir. Itu udah paling rendah. Berarti apa? Virus, bakteri, racun merajalela. Dan selalu terjadi apa setelah kemo? Mulai panas naik dari kaki saya. Panasnya sampai ke sini, menunjukkan di monitor 41 derajat, saya menggigil, kemudian matanya putih, pingsan. Itu kondisi kritis. Disitulah dokter masukin transfusi, masukin yang namanya antibiotik, dipantau sedemikian rupa. Itu momen-momen kritis. Waktu sudah kemo sampai 3 kali. Dan masuk ke 4 kali, saya bilang, Tuhan, kan bulan pertama udah sembuh Tuhan. Ayo dong Tuhan, selesai, capek tubuh saya Tuhan. Kalau sudah genap waktunya Bill, kemo yang keempat. Tiba-tiba dokter bilang gini, Pak, dalam hitungan perkiraan saya 3-4 hari, tubuhnya kolaps lagi Pak, seperti itu. Be ready, kami udah siapkan semua penanganannya. Be ready, saya udah masukin transfusi tiap hari, siap-siap Pak. Oke dok. Ujian terakhir. Istri saya dampingin saya terus, karena saya gak bisa ditinggal. Soalnya kalau gak ada yang tahu, tiba-tiba tengah malam saya kena serangan itu, bisa meninggal. Tiba-tiba, 6:30 malam, itu panasnya mulai naik lagi dari kaki saya. Dan naik sampai di sini. Pagi hari, waktu saya lagi baca renungan harian, Tuhan bukakan Matius pasal yang keempat. Yesus dicobai di padang gurun. 3 kali dia dicobai, dia berkata, ada tertulis. Kemudian dia kutip firman Tuhan. 3 kali dia katakan, it is written, ada tertulis. Saya baru baca paginya. Waktu itu panas mulai naik. Di monitor udah mulai 38, 39, 40. Saya udah mulai menggigil badan saya. Waktu udah naik sampai di sini, istri saya pegangin pergelangan kaki saya. Sayang, udah mulai panas sayang, mulai panas. Sampai di sini, dia bilang pencet tombolnya, panggil dokter. Baru saya mau pencet, ada suara dalam hati saya, jangan. Saya mulai berkata-kata sama Roh Kudus, kenapa? Ingat gak renungan tadi pagi? Saya mulai bilang gini, cepetan ngomongnya. Kalau gak cepet-cepet muter-muter, nanti panasnya sampai sini saya pingsan, kita gak punya waktu untuk dialog. Cepetan ngomongnya, to the point aja. Ingat gak tadi pagi? Iya. Ingat gak apa yang Yesus katakan? Oh iya, ada tertulis. Suara itu mengatakan begini, katakan hal yang sama. Saya teriak, ada tertulis Tuhan, bilurmu menyembuhkanku. Panasnya udah sampai sini. Dalam waktu sekejap turun ke bawah. Keluar dari tangan istri saya. Dia pegang pergelangan kaki saya dan tiba-tiba dia bilang gini, panas, tiba-tiba hilang. Saya lihat-lihatan sama dia. Saya bilang gini, wow, gak kejadian. Karena udah 3 kali kejadian. Gak kejadian, hilang. Saya merasakan sesuatu yang luar biasa. Karena saya respon sama suara itu dan saya lihat mujizat terjadi di depan mata saya. Sampai hari ini dokter sama suster gak pernah tahu. Kita gak pernah kasih tahu. Kenapa? Bangunannya harus diuji. Dan ketika bangunannya diuji, udah pasti kokoh bukan karena kuat dan gagah saya. Karena fondasinya tidak pernah goyang. Batu penjuru yang luar biasa. Itu sebabnya Alkitab mengatakan the unshakable kingdom. Kerajaan yang tidak pernah tergoyah. Ambil respon hari ini.
respon kuasa kebangkitan Kristus. Bilang, Tuhan teruskan pembangunan hidupku. Supaya sampai selama-lamanya hidupku penuh dengan kesaksian. Karena aku didirikan di atas batu penjuru yang sangat kokoh dalam hidupku. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Haleluya. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Buat hari yang indah. Terima kasih buat kuasa kebangkitan. Terima kasih Tuhan buat pernyataan Tuhan. Hari lepas hari dalam hidup kami. Terima kasih buat firman Tuhan yang adalah pelita bagi langkah hidup kami. Hari ini kami respon Tuhan. Kami tidak mau menyia-nyiakan kebangkitan Kristus. Karena disinilah Tuhan menawarkan kepada kami. Apakah mau aku lanjutkan pembangunan hidupmu? Dan kami akan katakan yes Lord. Ya Tuhan. Dengan batu penjuru itu Tuhan. Hidup kami makin kokoh. Dan terus iman kami diteguhkan sama Tuhan. Hidup kami penuh kesaksian karena kami ngalami Tuhan. Teguhkan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Hamba-Mu berdoa Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang hadir pada saat ini, hidupan mereka dibawa naik sama Tuhan. Tidak pernah turun karena mereka menjadi kepala bukan menjadi ekor. Perlindungan penyertaan Tuhan, bahkan kesehatan bukan sekedar hanya di tubuh, tapi jiwa dan roh mereka senantiasa kuat dan sehat untuk terus berkarya untuk Tuhan. Kami sudah terima firman Tuhan dan kami akan jadi pelaku-pelakunya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. God bless you.